Assalamualaikum anak-anak Ibu, kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas teks eksposisi, kita sudah tahu bagaimana ciri-ciri teks eksposisi, bagaimana strukturnya, bagaimana kaidah kebahasaannya, juga kita sudah belajar menulis teks eksposisi. Nah, sekarang kita berlanjut ke teks yang berikutnya, yaitu teks puisi. Kita akan bahas dulu, kita pelajari dulu KD 3.7, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau yang dibaca. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menemukan ciri-ciri teks puisi. Nah, dari ciri-cirinya, kita dapat mendefinisikan atau membuat definisi dari teks puisi, dan yang tiga bisa menjelaskan unsur-unsur pembangun dari teks puisi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh teks puisi berikut. Puisi karya Nat. Tanpa guru, takkan ada yang kita tahu. Tanpa guru, takkan ada yang kita mampu. Kita hanyalah debu yang terbang tak berarah, ditiup angin tak tentu arah. Guru, ucapanmu adalah petunjuk kami. Tindakanmu adalah teladan kami. Ridomu adalah kunci sukses kami. Dan doamu adalah berkah tak bertepi. Maka jika ada yang bertanya pada diri ini, siapakah yang paling berjasa pada diri ini? Maka namamu yang akan kusebut pertama kali. Karena ibu dan ayah adalah juga guru utama kami. Dari puisi ini, kita bisa menemukan ciri-cirinya. Kita bisa menemukan cirinya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama ada yang membuatnya, pembuatnya. Ini biasa disebut penyair. Nih, pembuatnya Menak. Kemudian yang kedua, isinya ungkapan pikiran atau perasaan penulis terhadap objek yang ditulisnya. Objek yang ditulisnya adalah tentang guru. Jadi ini mengungkapkan perasaan dan pikiran Menak terhadap guru. Yang ketiga, kata-katanya indah. Di antaranya karena dia bersajak, prima, terdapat perulangan-perulangan bunyi. Ini memperindah puisi ini contohnya. Tanpa guru takkan ada yang kita tahu. Tanpa guru takkan ada yang kita mampu. Ini perulangan-perulangan bunyi seperti ini membuat puisi ini terasa lebih indah. Kemudian kalimatnya padat, tidak panjang-panjang seperti teks eksposisi atau teks yang lain yang tersusun dalam bentuk paragraf-paragraf. Ini hanya tersusun dalam larik dan bait, pendek-pendek, singkat, padat, kaya makna. Kemudian kata atau kalimatnya disusun dalam bentuk larik dan bait. Nah, ini seperti ini. Ini yang konvensional, disusun dalam bentuk larik dan bait. Kalau puisi kontemporer seperti ini sudah larik baitnya sudah berbeda bentuknya. Dari ciri-ciri ini, kita bisa membuat rumusan pengertiannya atau membuat definisi bahwa teks puisi adalah sebuah teks yang berisi ungkapan pikiran dan perasaan seseorang, disampaikan dengan kalimat yang padat serta pilihan kata yang indah, dan biasanya disusun dalam bentuk larik dan bait. Ini pengertian puisi. Ciri-ciri puisi dan pengertian puisi. Selanjutnya kita bahas unsur-unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi terdiri atas unsur intrinsik, artinya yang di dalam puisi tersebut, dan unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang di luar dari puisi tersebut. Apa saja yang di luar puisi tersebut, tetapi ikut berperan dalam terciptanya puisi tersebut, yang pertama adalah penyair atau pembuatnya. Pembuat puisinya, penulis puisinya. Kalau tidak ada yang membuat, yang menulis, maka tidak akan tercipta puisi. Yang kedua adalah latar belakang kehidupan penyairnya.
latar belakang kehidupan penyair atau penulisnya ini juga berpengaruh terhadap karya yang dibuatnya. Lingkungan sekitarnya itu yang menjadi ide, menjadi inspirasi untuk menulis puisinya. Nah, jadi inilah yang di luar puisi tapi ikut berperan dalam terbentuknya puisi tersebut. Sementara unsur intrinsik itu yang melekat pada puisi tersebut. Nah, ini terbagi atas unsur fisik atau struktur fisik atau unsur lahir dan unsur batin atau struktur batin. Unsur intrinsik puisi tadi sudah dijelaskan, ada unsur lahir dan unsur batin. Struktur fisik, struktur batin. Unsur lahirnya antara lain berupa tipografi, perwajahan. Ini namanya tampilan ini. Nih tampilannya ini namanya tipografi. Ini tampilannya dalam bentuk larik dan bait yang dibuat rata sebelah kiri. Nah, tipografi yang lain dapat kita temui di sini nih. Yang di sini nih. Ini contoh puisi juga nih. Ini pertampilannya seperti pohon Natal atau pohon cemara. Ini tampilannya seperti burung. Ini namanya tipografi. Selanjutnya, diksi atau pilihan kata. Semua kata yang dipakai dalam puisi itu namanya diksi. Nah, semua kata yang dipakai di sini ini namanya diksi. Kemudian ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan ini kata-kata atau kalimat yang memberikan kesan indera. Setelah membaca atau melihat atau mendengar kata-kata atau kalimat tersebut, kita merasa melihat, mendengar, meraba, merasa, mencium. Nah, ini namanya citraan. Maka ada citraan pendengaran atau auditif, ada citraan penglihatan, visual, ada citraan perabaan, citraan penciuman, dan citraan pencecapan. Ini contohnya nih. Tanpa guru tak akan ada yang kita tahu. Ini namanya citraan penglihatan, karena setelah mendengar atau membaca kalimat ini, kita seperti melihat adanya sosok guru. Contoh lainnya nih, ucapanmu adalah petunjuk kami. Ucapanmu. Nah, mendengar kata ini atau melihat kata ini, kita seolah-olah jadi merasa mendengar ucapan dari seorang guru. Itu namanya ini menggunakan citraan pendengaran. Itu unsur-unsur lahir puisi yang ada yang bisa kita lihat. Yang berikutnya majas. Majas itu gaya bahasa. Tujuannya untuk memperindah. Seperti ini tadi. Adanya perulangan-perulangan seperti ini. Tanpa guru tak akan ada yang kita tahu. Tanpa guru tak akan ada yang kita mampu. Perulangan seperti ini namanya menggunakan majas anapora, perulangan di awal. Kalau perulangan di akhir nih, kami, perulangan di akhir namanya epipora. Namanya majas itu. Nah, untuk tentang majas ini kamu bisa belajar sendiri, cari di buku-buku sumber ada. Kemudian rima atau persajakan atau perulangan bunyi. Ini seperti yang sudah saya bacakan tadi, ini kan bunyinya sama nih, tanpa guru atau yang belakang nih i ini namanya rima, perang bunyi. Ini tujuannya juga untuk memperindah puisi tersebut. Ini namanya unsur lahir. Di sini kita terlihat di kata-kata ini, terlihat nyata di sini, terlihat nyata. Itu namanya unsur lahir. Yang berikutnya adalah unsur batin. Unsur batin itu yang tidak terlihat nyata, tidak tersurat, tapi tersirat di sini. Kalau yang fisik itu tersurat, yang batin itu tersirat. Apa saja yang tersirat diantaranya adalah tema. Tema itu pokok persoalan yang diungkapkan dalam puisi tersebut. Puisi tadi yang kita simak bersama itu mengungkapkan tentang guru. Itu namanya temanya tentang guru. Nada itu sikap penyair terhadap yang disampaikannya, terhadap pembaca yang disampaikannya melalui puisi. Jadi melalui puisi tadi penyair ingin, ya kalau puisi ini tadi yang kita bahas bersama tadi ya, ingin
menyampaikan informasi bahwa guru itu penting, maka nadanya adalah informatif atau nadanya memberi tahu. Nadanya memberi tahu puisi tadi. Unsur yang lain adalah rasa. Rasa itu sikap penyair terhadap objek atau permasalahan yang ditulis dalam puisi. Dalam puisi tadi yang dibahas adalah tentang guru. Sikap penyair terhadap guru terlihat di situ bahwa dia sangat menghargai guru. Sedangkan amanat itu pesan penyair terhadap pembaca yang disampaikan melalui puisinya. Jadi melalui puisinya itu penyair atau penulis tadi ingin mengajak kita untuk menghargai atau menghormati guru. Karena tanpa guru tentu kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Nah, untuk mengevaluasi pemahaman kalian, maka silakan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan tentang unsur intrinsik teks puisi. Kemudian yang kedua, jelaskan tentang unsur ekstrinsik dari teks puisi. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini, dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.